menjadi saluran berkat kasih Allah kepada sesama menjadi sangat penting di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita lanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang terdampak, baik anggota jemaat, simpatisan, maupun warga sekitar sesama kita, dengan menyisihkan berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID, ataupun menambahkan angka 19 pada jumlah persembahan yang kita berikan. Kiranya Tuhan memimpin dan memakai kita menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama bersyukur dan bersuka cita karena kita semua merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia GKI yang ke-32 tahun. Kita pada saat ini merayakan ulang tahun GKI di tengah-tengah situasi yang sangat khusus. Karena pandemi COVID-19 ini menghadirkan gelombang perubahan dan juga gelombang persoalan yang begitu besar bagi umat manusia. Saya tentu tidak mau mengajak kita mensyukuri penderitaan. Tetapi salah satu dari ukuran iman dan spiritualitas yang meningkat adalah ketika kita semua memiliki kemampuan untuk bisa melihat makna dan kemudian mendorong diri kita untuk bertindak secara baik dan kuat. Upaya kita untuk menemukan makna di tengah-tengah konteks dan persoalan-persoalan kita secara positif. Dan kemudian menghadirkan tindakan-tindakan dan kreativitas untuk keluar dari persoalan. Tema dari hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-32 tahun ini adalah GKI yang terus-menerus mau membaharui diri. Kita tidak akan pernah mungkin mampu membaharui diri ketika kita sendiri tidak mampu menemukan makna-makna yang kuat dan positif sekalipun di tengah-tengah persoalan-persoalan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua saat ini diundang di tengah-tengah perenungan pada saat kita merayakan ulang tahun GKI. Kita semua diundang untuk kembali memeriksa bagaimana kita memahami Allah kita. Bagaimana gambaran Allah terbangun di dalam diri kita. Ini bukan hanya soal Allah yang mau hadir dan turut menderita di tengah-tengah umat manusia. Tetapi juga soal bagaimana Allah mengajak dan mengundang kita untuk ikut bersama-sama menghadirkan kehidupan, menghadirkan penciptaan yang baik, menghadirkan kekuatan di tengah-tengah berbagai macam persoalan.
Pada saat ini kita semua diundang untuk melihat Allah yang mengajak kita bersama-sama ada di tengah-tengah kehidupan dan menghadirkan perbaikan-perbaikan. Disitulah kita akan menemukan tujuan-tujuan dan nilai-nilai hidup yang bisa mendorong kita menemukan makna-makna yang kuat. Barangkali kita perlu melakukan redefinisi pada tujuan gereja kita. Bagaimana kita memahami persekutuan, apa yang harus kita pahami tentang pelayanan, dan bagaimana kesaksian seharusnya kita tunjukkan. Kemampuan kita untuk memiliki nilai dan tujuan dan mendorong makna yang kuat di tengah-tengah konteks dan persoalan kita akan menghadirkan gereja yang mau dan bisa terus menghadirkan kebaikan di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di
bagimu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku ku bebaskan diriku, tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan kau tinggalkan karyamu, jangan tinggalkan perbuatan tanganmu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang baik. Ku kan bermazmur bagimu Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-32 Gereja Kristen Indonesia dengan tema Gereja yang Terus Membarui Diri. Pada saat ini, ulang tahun GKI kita rayakan di tengah ujian berat. Sebagai bagian dari dunia, dari bangsa, dan dari gereja Tuhan yang esa, kita tengah bergumul di tengah situasi pandemi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Kita bagaikan bahtera yang tengah berlayar di tengah samudera dan badai menderu, namun kita tidak ingin mundur atau takut. Justru GKI ingin hadir sebagai alat berkat di tengah ujian berat. Kita ingin hadir menemani umat di tengah pergumulan yang membuat penat. Samudra yang mengamuk tidak boleh membuat gereja berhenti jika ingin tetap memberi arti. Meski berat, gereja harus terus menggeliat agar dunia beroleh berkat. Jika hanya berdiam diri, maka semua akan mati, baik diri pun dunia ini. Kita ingin memakai pergumulan berat ini sebagai alat untuk memperbarui diri. Maka kita memohon Tuhan menolong kita untuk menemukan cara-cara baru dalam bergereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani di tengah dunia yang sedang berubah ini.
jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya masa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai gereja-Mu, kami seringkali gagap dan tak siap saat ancaman datang. Sebagai gereja-Mu, kami seringkali lebih berfokus pada diri sendiri, ketimbang berfokus pada apa yang dibutuhkan oleh dunia ini. Sebagai gereja-Mu, kami kerap berhenti pada kemapanan dan kepuasan diri, sehingga lupa bahwa gereja-Mu harus bergerak keluar, melampaui arus zaman dengan segala pergumulannya. Sebagai gereja-Mu, kadang kami kurang giat untuk memikirkan serta melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi dengan kehidupan yang terus berubah, sehingga kami tertinggal beberapa langkah di belakang masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami memohon. Ampunilah kami dan tolonglah kami. Amin. Berita anugerah diambil dari Yesaya pasal yang ke-51 ayatnya yang ke-5. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur sebagai GKI. Kami boleh mensyukuri berkat penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan juga boleh memberkati kami sepanjang 32 tahun. Kami berkarya sebagai mitra Allah dan gereja. Kiranya Tuhan juga boleh terus-menerus membimbing kami. Dan rasa syukur kami ini semakin lengkap ketika kami juga bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang tentunya akan terus menginspirasi kami sebagai gereja-Mu untuk mewujud nyatakan damai sejahtera Allah di dunia ini. Bapa, bukalah hati kami, bukalah mata dan telinga kami, sehingga sungguh ketika firman itu diberitakan, kami boleh menyimpannya di dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di dalam tindakan kami sehari lepas hari. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Allah, mendengarnya, dan memeliharanya di dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan saat ini kita boleh merayakan hari ulang tahun GKI yang ke-32. Momen ulang tahun selalu mengingatkan kita pada dua hal. Yang pertama, soal masa lalu. Ya, kita mengingat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita, juga dalam hidup bergereja. Kita mengingat perjalanan GKI dari awal terbentuk hingga saat ini. Tentu GKI bisa hadir dan berkarya terus-menerus, itu semua tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dan aspek kedua yang selalu kita ingat atau kita rasakan saat kita berulang tahun adalah aspek masa depan. Komitmen apa yang ingin dilakukan, perubahan apa, harapan apa yang ingin kita capai pada usia yang baru. Begitu juga saya rasa dalam kehidupan gereja. Mau dibawa kemana pelayanan kita, misalkan sebagai gereja. Tentu itu menjadi perenungan kita juga sebagai gereja pada hari ulang tahun GKI yang ke-32 ini. Kita akan merenungkan suatu tema GKI yang terus membarui diri. Tema yang ingin mengajak kita semua sebagai keluarga besar GKI untuk bersedia membarui diri, agar terus bisa menjadi mitra Allah sesuai dengan pengakuan iman kita sebagai gereja. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa membarui diri itu butuh kesediaan? Sebab pembaruan itu tidak otomatis datang sendirinya. Ya, ada sebuah gambar atau ilustrasi tentang perubahan Bapak Ibu, tentang pembaruan. Pada gambar ini ada sebutir telur. Ya, jika telur ini dipaksa dari luar, tidak akan ada kehidupan. Malah sebaliknya, kehidupan akan berakhir. Tetapi jika ada kekuatan dari dalam, maka disitulah kehidupan dimulai. Segala sesuatu yang baik tentu datangnya dari dalam. Nah, Bapak Ibu, saat ini memang kita mengalami perubahan, ya, perubahan akibat pandemi COVID-19. Tapi sadarkah kita, perubahan itu datangnya dari luar. Gereja dipaksa berubah karena keadaan. Dan hal itu tidak otomatis membuat gereja berubah dari dalam. Karena bisa saja setelah pandemi ini berakhir, kita tidak berubah-berubah secara drastis gitu. Tentu tidak gitu. Bisa jadi kita hanya melanjutkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi perubahan dari luar tidak otomatis membuat kita berubah dari dalam. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita perlu bertanya gitu. Mengapa gereja harus senantiasa membarui diri? Mengapa gereja harus senantiasa berubah? Dan di sini saya terinspirasi dari sebuah buku yang ditulis oleh Kevin Ford yang berjudul Transforming Church. Nah, Ford mengatakan bahwa perubahan atau transformasi adalah salah satu kunci atau indikator gereja yang sehat, gereja yang baik.
Nah, Ford kemudian mengatakan ada dua nih pilihannya. Mau berubah, membarui diri, atau mengalami inersia. Apa itu inersia? Inersia dalam ilmu fisika ini Bapak Ibu, dia disebut juga kelembaman atau sifat benda yang menentang, menghambat perubahan. Ya. Gereja yang mengalami inersia artinya gereja yang enggan untuk berubah. Sudah nyaman, sudah puas, sudah bagus begini. Jadi nggak harus repot melakukan perubahan. Nah, bahayanya saat kita sudah berpikir seperti ini, maka lambat laun kita bisa kehilangan relevansi. Sudah enak kok begini, jadi tidak usah begitu. Sudah bagus kok begini, nggak perlu repot-repot melakukan itu. Akhirnya apa? Semangat perubahan dan semangat pembaruan makin lama makin menghilang. Dan hari ini kita akan merenungkan suatu kisah tentang percakapan Yesus dengan Petrus yang mengingatkan kembali tugas kita sebagai gereja. Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini Yesus tiba di Kaisarea Filipi dan bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan para murid kemudian menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Tapi Yesus melanjutkan pertanyaannya, katamu, ya, siapakah aku ini? Dan setepatnya disinilah Petrus mengakui imannya. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saat itu jugalah Yesus menjawab pada ayat 17, bahwa yang mengatakan itu bukan Petrus, tetapi Allah Bapa Allah yang menyatakan itu kepada Petrus. Apa artinya ini bagi kita, Bapak Ibu? Bahwa Petrus yang mengakui imannya tidak terlepas dari Allah Bapa yang memberikan penyataan kepadanya, dan bahwa seseorang dapat beriman kepada Yesus itu pun tidak terlepas dari peran Allah Bapa dan juga Roh Kudus. Artinya bagi kita, murid-murid Kristus, gereja, ya, kita bisa mengaku kepada Yesus, ya, beriman kepada Yesus, itu tidak terlepas dari kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Ini poin pertama yang bisa kita maknai, Bapak Ibu, bahwa hidup beriman kita itu tidak terlepas dari peran serta Allah Tritunggal. Ya, jadi bukan semata-mata karena saya, tidak, tapi karena Allah yang berkarya di dalam hidup kita. Lalu Yesus melanjutkan perkataannya. Pada ayat 18 Yesus berkata, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yesus menjadikan Petrus sebagai mitranya, kawan sekerjanya, untuk melanjutkan pekerjaan kasihnya di dunia ini. Dan bukankah itu tugas gereja, Bapak Ibu? Menjadi mitra Allah dalam mewujud nyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Dan inilah poin kedua yang ingin sama-sama kita maknai lewat percakapan Yesus dengan Petrus. Yang pertama tadi, bahwa kehidupan beriman kita tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi mitra Allah, menjadi kawan sekerja Allah dalam menghadirkan kesejahteraan di dunia ini. Dua poin ini, Bapak Ibu, marilah kita resapi, kita hayati dalam momen hari ulang tahun GKI. Sesuai konvensi GKI 2014, bahwa GKI menghayati dirinya hadir dan berkarya di Indonesia ini di dalam sebuah persekutuan kasih yang hangat dan akrab antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi GKI mengakui dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak bisa berkarya sendiri, dia hanya bisa hadir dan berkarya karena kasih Allah semata. Dan poin yang kedua, GKI menghayati juga perannya sebagai mitra Allah di dunia ini. Selain hal tersebut tertuang dalam visi GKI menjadi mitra Allah dalam mewujudkan damai sejahtera di dunia, tentu GKI di dalam semua lingkupnya, baik jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode, selalu saya yakin berusaha hadir menjadi berkat bagi sesamanya. Begitu juga dengan jemaat GKI Pasir Kaliki. Tentu ada upaya untuk terus relevan, untuk terus menjadi berkat di lingkungan kota Bandung ini. Dan disinilah tema kita menjadi nyata, Bapak Ibu. Butuh spirit untuk terus relevan,
butuh semangat untuk terus belajar, butuh sesuatu yang mendorong kita untuk membarui diri terus-menerus. Lalu terakhir, apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sebagai keluarga GKI? Pertama, mari dengan rendah hati akui bahwa gereja hadir bukan karena adanya saya, adanya kita, gitu ya, tetapi semata-mata karena Tuhan saja. Mari jauhkan sikap arogan, ya, yang biasa kita katakan, kalau nggak ada saya nih, ya, pasti pelayanan tidak akan berjalan. Kalau saya tidak ikut nih, ya, pasti sesuatu akan kacau. Mari Bapak Ibu, dengan rendah hati kita maknai panggilan kita, bukan untuk menjadi yang nomor satu, tidak, tetapi panggilan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Yang kedua, Bapak Ibu, mari terus menjadi mitra Allah dalam mewujudkan damai sejahtera. Baik secara pribadi, di rumah masing-masing, yuk kita belajar membawa damai sejahtera itu di rumah. Tunjukkan siapa Yesus itu gitu, di dalam tutur dan hidup kita yang akur, ya, supaya setiap orang yang melihat hidup kita itu merasakan berkat Tuhan juga. Orang-orang bisa melihat Kristus saat kita mempraktekkan, menjalani hidup keseharian kita. Jadi mari kita tunjukkan Yesus di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita dari hal-hal sederhana, dimulai dari rumah kita masing-masing. Lalu meluas ke gereja, meluas dalam kehidupan masyarakat, disitulah gereja menjadi relevan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mari terus belajar, mari terus membarui diri. Ya, untuk mengabarkan siapa Yesus itu tentu nggak mudah, tentu banyak tantangannya. Tapi mari terus belajar, mengusahakan apa yang bisa dilakukan meski situasi dan kondisinya tidak kondusif. Ya, sekarang nggak bisa ketemu secara fisik. Ya, mari kita upayakan apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja. Dan memang perubahan selalu mengusik. Ya, kadang membuat kita tidak nyaman. Tapi disitulah pertumbuhan ke arah yang lebih baik lagi dapat terjadi. Nah, menutup perenungan kita hari ini, Bapak Ibu, ada sebuah kisah tentang pohon bambu. Ya, konon ya di negeri tirai bambu ada orang yang sangat penasaran mengapa pohon bambu ini dapat bertahan di dalam badai yang kencang, angin yang kencang, sementara pohon-pohon lain mereka tumbang semuanya. Lalu ditelitilah pohon bambu itu. Ada yang mengatakan, ini bukan karena akarnya yang kuat, karena akar pohon pinus itu lebih kuat dibandingkan akar pohon bambu. Bukan batangnya yang kuat, ya, karena banyak pohon yang lebih kuat batangnya dari pohon bambu. Pohon beringin, pohon jati misalkan lebih kuat. Tapi apa yang menyebabkan pohon bambu ini bisa bertahan? Dan ternyata jawabannya adalah kemampuannya beradaptasi dengan angin, dengan badai ketika menerpa si pohon bambu itu. Saat badai datang, pohon bambu sedemikian bergerak meliuk ke sana kemari, dan dia tidak menentangnya, dia tidak melawannya, sampai akhirnya ia kembali ke bentuk semula dan tidak roboh. Kemampuan beradaptasi, kemampuan membarui diri, dan kemampuan untuk terus bertahan. Semoga kita juga bisa belajar dari pohon bambu itu. Keadaan tidak mudah, betul. Ada badai kehidupan, iya. Tetapi marilah terus belajar, terus beradaptasi. Selamat ulang tahun untuk GKI, selamat ulang tahun bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman, berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa di surga, sebagai Gereja Kristen Indonesia, kami mengucapkan syukur atas berkat pimpinan Tuhan selama 32 tahun ini. Bahkan kami beriman, seterusnya pun Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kami untuk mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan di dunia ini, khususnya di Indonesia. Tuhan kiranya menolong juga jemaat-Mu GKI Pasir Kaliki untuk terus membarui diri, untuk terus mau belajar, untuk terus berkarya. Di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini pun, kami terus berupaya memberikan yang terbaik sebagai gereja Tuhan, agar tetap menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap kami, keluarga-keluarga yang Engkau kasihi. Kami berdoa, baik kami sebagai suami atau istri, orang tua, anak, sesama saudara, kiranya kami boleh menunjukkan siapa Yesus di tengah rumah tangga kami, di tengah keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong. Kami juga berdoa untuk usaha karir pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu kami mengalami kesulitan, kami mengalami hambatan, tapi Tuhan kami juga yakin Engkau menyertai dan membimbing kami selalu. Kiranya Engkau yang menolong. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang mungkin berada dalam keadaan sakit, lemah tubuh, dalam pergumulan. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan kuatkan dan pulihkan kami. Supaya sungguh Tuhan, kami boleh menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKI Pasir Kaliki. Kami berdoa untuk pendeta dan juga penatua beserta seluruh pelayan Tuhan yang Tuhan himpunkan berjemaat di GKI Pasir Kaliki. Terlebih lagi umat Tuhan, anggota jemaat dan simpatisan. Biarlah mereka selalu bahu-membahu dalam melayani Tuhan. Kami juga tak lupa Tuhan mengingat Indonesia, bangsa dan negara yang kami cintai. Kami juga mensyukuri berkat rahmat Tuhan ketika bangsa kami boleh merayakan 75 tahun penyertaan Tuhan bagi negeri ini. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, khususnya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk memimpin dan melayani dengan hati. Sehingga Tuhan kami sebagai bangsa Indonesia juga boleh bahu-membahu untuk terus bersama memerangi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita ini diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia.
Mari kita bawa persembahan dalam doa. Ya Kristus, saat ini kami bawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah-Mu bagi hidup kami. Tuntunlah kami agar dapat menjadi tangan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Layakkanlah dan terimalah persembahan ini dan ajar kami agar dapat mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu sebagai ibadah kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berderaplah satu, bertegaplah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegap dan berdoa berkarya dalam hidup semesta, dengan iman teguh kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Mari umat Tuhan, kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.